Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di lab simulasi apotik yang biasa kita lakukan untuk praktek terkait obat ya, farmaseutik. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang penggolongan obat, di mana akan langsung diperlihatkan beberapa contoh golongan obat sesuai packaging obatnya, gitu ya. Nah, di mana penggolongan obat ini berdasarkan cara penggunaan obat itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu medicamentum et usum internum, yaitu pemakaian dalam, dan medicamentum et usum externum, di mana itu untuk pemakaian obat luar. Begitu, nanti kalian di slide player juga nanti akan ditampilkan beberapa etiket obat dengan bentuk sediaannya. Kemudian menurut cara kerjanya, obat dapat dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik ya. Lokal berarti obat yang bekerjanya pada jaringan setempat gitu. Nah, kalau sistemik berarti obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contohnya berarti bisa tablet, kapsul, dan sebagainya. Itu anak-anak ya. Nah nih, penggolongan obat berdasarkan undang-undang ya. Sesuai materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang sumber manfaat obat, ini tentang penggolongan obat secara undang-undang. Nah, ada obat bebas ya. Nah, di sini contoh sediaannya langsung nih yang terpackaging kotak box obat, di mana dibuatkan dan diberi tanda pelabelan penandaan berwarna hijau dan bulatannya itu tebal berwarna hitam. Ini adalah golongan obat bebas, di mana golongan obat bebas ini masih bisa kalian dapatkan di warung, toko obat, ataupun di apotik. Jadi masih bisa bebas didapatkan di beberapa toko-toko obat gitu ya. Nah, ini contoh bentuk sediaannya Ramolid. Dia untuk muntaber dan diare mencret. Nah, dia rasa jeruk nih. Di dalam packaging obat ini ada 25 saset, isinya masing-masing 4,26 gram. Nah, di sini banyak sekali informasi obat yang bisa didapatkan. Bagaimana nanti bisa terlihat penandaannya obat ini untuk apa. Gitu anak ya. Ini adalah contoh obat bebas dengan penandaannya warna hijau. Kemudian ini ada guafenesin. Guafenesin ini GG isinya, zat khasiatnya GG itu glyceryl glycolas. Ini bentuk penandaannya warna biru. Berarti kalau warna biru adalah obat bebas terbatas ya, obat bebas terbatas. Ini bentuk sediaannya tablet. Dalam satu packaging ini isinya 10 strip dan dia ada logo lagi sih generik di sini. Berarti guafenesinnya ini generik dan dia obat bebas terbatas. Nah, di sini ada penandaan ini nih, tanda peringatannya ya. Coba nih. Di P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai. Nanti kita juga akan belajar tanda-tanda peringatan ya anak-anak ya. Ini adalah bentuk dari penandaan dari obat bebas terbatas si GG atau glyceryl glycolas, di mana nama lainnya adalah guafenesin. Ini dulu tadi ya, kalau obat bebas terbatas berarti dia sudah bisa dibeli di apotik, masih bisa nih obat si guafenesin ini. Itu anak-anak ya. Kemudian lagi obat yang penandaan labelnya merah, ada tanda K di tengahnya, berarti ini adalah obat keras ya. Obat keras ini obat yang hanya bisa diberikan dengan resep dokter. Contohnya Ambroxol. Ambroxol itu obat batuk ya. Di sini bobotnya tabletnya 30 mg nih. Nah, di sini obatnya generik. Lihat penandaannya harus dengan resep dokter, berarti ini memang obat keras. Itu anak-anak ya. Isi terpackagingnya 10 strip, masing-masing 10 tablet. Begitu, dengan informasi obat yang ada di dalamnya lengkap ya. Ada noret, ada expired date, dan musafaknya, pembuatan kode produksinya. Kemudian ini bentuk sediaan krim. Berarti tadi ya yang pemakaian luar, berarti etiketnya berwarna biru. Nah, ini contoh obatnya Triamcor atau triamicolon acetonid. Dia termasuk golongan obat keras karena penandaannya merah ya, dan dia ada K di tengah-tengahnya. Ini netonya 10 gram dari packaging tube si sediaan krim. Gitu anak-anak ya. Mungkin ibu buka, ini
sediaan krimnya seperti ini dengan packaging kemasannya. Tadi kan box obat dan di packaging dengan tube seperti ini. Itu enak ya. Kemudian ini bentuk sediaannya apa sih? Ini bentuk sediaannya berarti bedak tabur, berarti serbuk ya, begitu. Nah, ada lagi, ini bentuk sediaannya adalah dry syrup atau sirup kering. Nah, ini amoxicillin. Lihat penandanya, golongan obat ras ya, warna merah dan K. Ini adalah bentuk sediaan sirup paracetamol. Oke? Dan penandaannya berwarna hijau, berarti obat bebas, di mana ada juga label generiknya di sini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, beberapa bentuk sediaan obat yang mungkin nanti kalian akan temukan di lingkungan masyarakat sekitar, dan mungkin nanti bisa kalian temukan di beberapa aspek pelayanan kefarmasian seperti di apotek, toko obat, ataupun nanti di IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit. Obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama. Jenis narkotika ini tidak digunakan dalam terapi, tetapi hanya untuk ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Untuk contohnya adalah tanaman opium, koka, dan ganja. Untuk golongan kedua, jenis ini dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya juga tinggi. Contoh untuk golongan kedua adalah morfin dan metadon. Nah, narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ringan. Untuk contohnya yaitu kodein. Nah, penggolongan obat yang terakhir yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sama halnya dengan obat narkotika, obat psikotropika juga terbagi dalam beberapa golongan. Golongan pertama, jenis ini tidak digunakan dalam terapi, tetapi hanya untuk ilmu pengetahuan. Untuk ketergantungannya adalah tinggi. Contohnya yaitu LSD. Untuk psikotropika golongan kedua yaitu dapat digunakan dalam terapi ataupun ilmu pengetahuan dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Contoh jenis ini adalah amfetamin dan metamfetamin. Untuk golongan ketiga, jenis ini banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Tingkat ketergantungannya adalah sedang. Nah, untuk psikotropika golongan yang terakhir adalah golongan keempat. Jenis ini sangat luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, serta tingkat ketergantungannya adalah rendah. Contohnya adalah diazepam. Itu saja anak, semoga bermanfaat. Selamat sukses selalu semangat. Selamat pagi, SMK Kesehatan Prima Indonesia unggul.